Nah, mudah-mudahan Iran melawan Amerika dengan Israel di bulan Ramadan kok menang pula seperti perang Badar. Ya, gara-gara Israel menyerang Iran kok banyak tanyanya. Kalau saudara-saudara awak 8.000 di Makkah kini tidak bisa pulang. Kemudian mungkin ada sekitar 8.000 ke barangkali tidak boleh pulang. Anak ambo di Mesir lah beli tiket pulang tanggal lampik ini kan tanggal 2 tuh. Tidak bisa pulang karena pesta aponya airportnya cair. Yaitu beko transit di Emirat, itu Emirat itulah cair airportnya. Transit di Dubai pun lah naik roket. Ya, akan tanyanya banyak tanyanya tuh gara-gara Trump kok. Ya. Nah, doa lah capek mati Trump kok, apalagi bulan Ramadan kok. Mana ambo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Angku papa dan ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, judul kultum kita pada siang hari ini adalah doa. Kata-kata doa itu di dalam Al-Quran sebagai fi'il saja 155 kata, sebagai isim atau benda 44 kata. Begitu pentingnya doa sehingga Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Kata-kata musibah di dalam Al-Quran itu sebanyak 77 kali. Menurut penafsiran ulama, kenapa harus sebanyak itu kata-kata musibah? Karena kejadian musibah itu sangat mengerikan dan tidak diharapkan oleh seluruh manusia. Nah, bagaimana dengan doa? Sampai 155 kali sebagai isim 44 kali. Berarti kata-kata ini sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai hamba dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu apa? Doa itu adalah memohon, meminta, memanggil, curhat. Nah, jangan ke mama didi ya curhat, ke Allah curhat. Iko ke Facebook curhat, ke Instagram curhat, TikTok curhat, rasio rumah tangga awak tahu orang sedunia kan tidak seperti Allah itu ya. Jadi doa itu curhat ya. Kemudian apa arti doa itu? Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu, doa itu sebaiknya bahasa yang kita pakai, bahasa yang kita pahami, dan doa itu kita butuh ya. Tidak salah doa bersama,
Tapi apakah kita sama hajat kita kepada dengan saudara-saudara kita yang lain? Tidak. Maka berdoalah, mintalah dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia nak pandai, bahasa Minang be. Ya. Awak apal huruf doa Arab tu banyak, ampiang siapa 30 doa, tapi ndek ci Allah yang ngerti dah. Ini nama itu. Namanya wak meminta. Wak meminta tentu apa yang wak butuhkan. Kemudian mintalah yang kita hajat. Seperti kita enggak hajat, ya Allah, berilah hamba kereta cepat ya Allah. Tu aku no dewa. Ya Allah, agi alam nuklir ya Allah supaya bisa melawan Trump dengan Netanyahu. Aku no dewa anak dosa doa. Nah, berdoa kepada Allah, minta dengan bahasa kita dan kita butuh. Kalau P3K misalnya alunya P3K lain, minta kepada Allah, ya Allah luluskan lambat P3K ya Allah. Dek malih meminta SP3 yang dapat. Karena wak malih minta kepada Allah dapat SP3. Nah, doa itu kata Nabi adalah ibadah, mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban, kita sudah diajarkan sebuah doa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian sampai di bulan Ramadan berdoa juga kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, ibadah puasanya, ibadah tarawihnya, baca Al-Qur'annya, iktikafnya, bersedekahnya, terutama sekali bersedekah makanan. Ya. Pak Ibu, bisa pahala puasa kita itu dalam satu hari menjadi 100. Bisa. Bahkan bisa menjadi 5.000. Nah, bagaimana caranya? Berikan perbukaan, kalau bahasa kini kan takjil tuh. Cuman takjil kok kalau bahasa kami di pondok tuh kan menyengerakan, bukan makanan. Ya, takjilul iftar, segerakan berbuka. Nah, kini menjadi makanan. Maka cari makan, cari takjil. Kemana Bu? Cari takjil. Jadi takjil itu makanan. Memang aneh, orang awak kok banyak yang aneh, terutama sekali magian namo. Contoh, gulai korma. Ambo baru pulang dari Mesir, ketika menikah di Siko, di Padang Panjang kok. Kemudian dibawa di mentua baralik. Dia adalah takkan di mukonya ada gulai, daging basantan. Makan lagi, gulai apa kopa, gulai korma. Ambo ambil sendok mucuki, ndak ada batamu korma cak lah ya. Tahun 90 sampai mau tiba di Mesir Pak. Tiba di Mesir, makanan Mesir itu tidak lama. Jadi kata ambo kepada Ustadz Uzma akhir zaman, Bang, cari martabak Mesir lah, martabak Mesir lama kok. Tak kalaknya, Dinda, di Mesir kok tidak ada martabak tuh. Di mana? Di Padang Panjang kali. Ya, itu masalah nemu tuh Pak. Kini anak-anak Gadiawa tidak pakai kotek loh. Bahas supaya lengket maniak-maniak di kukunya nyuagi lem setan. Yang dipertanyaan ya bilur setan kau bek pabrik. Sudah tuh nyupi KKP. Nyo makan lado pade, nyuagi lo namo lado setan. Bilur lah setan kau batani. Kalau seperti itu berarti yang menanamnya setan. Yang memakannya maka setan lo tuh. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang rahimakumullah, jadi takjil itu bukan makanan kalau bahasa kami di pondok. Kini karena menjadi bahasa Indonesia takjil kok itu jadi heran waktu. Padahal kalau di awak ada namanya pabukuan. Kan ada tuh. Apa indah ada takjil, kemaka jadi takjil.
kamu bu cari takjil, nah takjil kok kira makanan kiranya ya. Nah jadi ketika kita memberikan perbukaan itu bara orang awak dia pabukuan. Misalnya di Siko banyak karyawan di Siko yang babuko di rumah sakit, mungkin sholat maghrib sambil sholat maghrib babuko di masjid. Nah walatakan korma di situ, aduh isinya saratui itu habis 3 hari, berarti dalam 3 hari itu kita sudah mendapatkan 103 itu awak Pak. Masjid Joko Karian itu hampir setiap hari 5.000 porsi. Kalau seandainya handle oleh satu orang kan 5.001 palun sehari itu. Pak Haji Hidayah, masjid beliau ada Hidayah di Lembah Anai sebelum terjadinya Gelodo ya, itu Ramadan dulu dan sebelumnya setiap hari beliau membawa nasi kotak sebanyak 150. Takjil tadi, kalau pakai bahasa takjil tadi 150. Kemudian di Masjid Nurul Iman 50, 200. Berarti berapa halo beliau sehari? 201 beliau satu kali 30 kan bisa ribuan pahalanya tuh. Awak dek pilih ke Jebalapi hari hujan payung di kapi tasasak sepeda diri makan ayam kalau lesaki awak pilih pesedakah koko rapi awak mambiak sih namanya 30 hari puasa 30 hari lu nilai puasa awaknya mbak tuh wan ada pernah sedekah makan anda 29 hari puasa 29 hari lu nilai puasa awaknya mbak tuh awak nggak ada sedekah makanan Pak. Biarlah ayam mineral kita sedekahkan kan ada sampai 8 isinya tuh balinya kan sekitar 20.000 tuh habis sampai 8 tadi kemudian ditambah 30 apa sawak kan masih mending tuh daripada 30 saja nilainya banyak bersedekah ya. Kemudian makanya berdoa gitu, ya Allah berikan hamba kekuatan untuk ibadah tarawih untuk berpuasa karena kini 10 hari orang lah nampak dia mau merokok 10 hari baru 20 hari ada 15 apa baru 10 hari lagi ya lado nampak mau merokok aku perlu minta kepada Allah ya. Kemudian doa itu adalah senjata, doa silahul mukmin. Nabi ketika perang Badar itu jumlah kaum muslimin seketik, kaum kafir banyak. Nabi berdoa, ya Allah kalau tidak engkau menangkan perang hari ini maka engkau tidak akan disembah di bumi ini. Maka turunlah para malaikat murdipin berkelompok-kelompok, akhirnya perang Badar itu menang. Nah mudah-mudahan Iran melawan Amerika dengan Israel di bulan Ramadan kok menang pula seperti perang Badar ya. Gara-gara Israel menyerang Iran kok banyak tanyanya kalau saudara-saudara awak 8.000 di Makkah kini tidak bisa pulang. Kemudian mungkin ada sekitar 8.000 ke barangke tidak boleh pulang. Anak ambo di Mesir lah beli tiket pulang tanggal lampik ini kan tanggal 2 tuh tidak bisa pulang karena pesta apanya airportnya cair, yaitu beko transit di Emirat, itu Emirat itulah cair airportnya. Transit di Dubai pun lah karena roket ya. Akan tanyanya banyak tanyanya tuh gara-gara Trump kok ya. Nah doalah capek mati Trump kok apalagi bulan Ramadan kok penuh abu ya. Kemudian ada tempat-tempat yang mustajab. Nah ada tempat-tempat mustajab. Yang pertama sekali tentu ada di Makkah dan Madinah. Di Makkah indah seluruh tanah suci itu dong. Ada namanya Multazam, ada namanya Rukun Yamani, ada namanya Hijir Ismail. Kemudian di Bukit Safa, di Bukit Marwah itu tempat-tempat mustajab. Kemudian di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di Mina pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Nah kemudian di Madinah ada namanya Raudhah, itu tempat mustajab.
awak lai Serambi Mekah cuman ndak ada tapi mustajab doh padang panjang kota Serambi Mekah Serambinya sajanya ya, tapi ndak ada tempat mustajab. Kemudian waktu mustajab yang pertama sekali antara azan dan iqamah, Pak Ibu, antara azan dan iqamah itu doa mustajab. Makanya Arab Saudi ketika azan, antara azan dan iqamah itu 25 menit diberikan kesempatan kepada jemaah untuk datang dan untuk berdoa. Kemudian di bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini, selama kita puasa itu doa mustajab. Ketika kita puasa hatta yuktir, sampai kita berbuka doa mustajab. Pak, menjelang berbuka itu doa mustajab di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Makanya ketika ka berbuka tu jangan WA aja celiak, jangan Facebook je celiak. Di saat ka berbuka itu angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah alunnya jali P3 aku, ya Allah, ya Allah berlindunglah hamba kepadamu, ya Allah jangan SP3 lo yang dapat. Kan banyak kan didoakan tuh ya, doa keselamatan diri awak. Pak Ibu, kata Ustaz Hadi Hidayat, apa saja yang kita doakan, siapa yang kita doakan? Yang pertama sekali awak, diri awak dulu. Kalau diri awak saja ada 3 menit, sudah itu sialai orang tua, sudah itu istri, sudah itu suami. Boleh enggak suami orang wa doakan Ustaz? Malu boleh, itu selingkuh namanya itu ya. Istri awak didoakan, suami awak didoakan. Ibu-ibu pernah mendoakan suami awak tuh. Kemudian anak ya, kini kan banyak masalah anak tuh. Anak malih masuk sekolah, anak merokok di sekolah, kalau ditegur di kepala sekolah beko laporkan ke polisi. Malih anak masuk sekolah banyak absennya, ditegur beko dikatakan itu sudah wajar, namanya anak-anak. Kan banyak masalah tuh. Nah, kemudian siapa lagi? Ketika kita bakaraju, ketika kita sebagai guru, banyak yang kan kita doakan. Kalau 3 menit saja kita, orang tua, istri, anak, suami, anak, kemudian keluarga, mungkin bisa waktu 15 menit itu minimal, Pak. Nah, kendak nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabang leh, seolah-olah awak ialah mampu tanpa berdoa. Kemudian pada itu berdoalah ketika sahur. Ya. Jadi ketika sahur itu doa sangat mustajab. Kenapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah ya Ustaz? Ada 3 penghalang. Yang pertama, makanan dan minuman dan pakaian haram. Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, cara awak bau sau haram, maka doa indak dikabul. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahmi. Yo kakak indak bersapuan, yo adik indak bersapuan, yo mama indak bersapuan, kawan sakantuh indak bersapuan. Bama kau indak bersapu ibu tu bu, malewat menyapunya matonya berbulu tu, ada cukup dulu bulu mato tu. Ya. Kemudian yang terakhir isti'jal. Kan takjil ya kata-katanya tu. Isti'jal, terburu-buru. Ya Allah, naik jabatan nama ya Allah berilah rezeki ya Allah, berilah moto ya Allah. Sudah tu besok macam lihat nak tu dikabuan ya Allah dah. Nah, kau nak si Allah Ustaz je sekaman kau badu tu sekarajo kau. Pak, jangan isti'jal, terburu-buru, balamon. Terus berdoa dan berdoa. Nabi Ibrahim saja ketika beliau berdoa untuk mendapatkan anak, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, indak bisa dijawab dah. Indak 1 tahun lagi dijawab dah. Indak 2 tahun lagi dijawab. Marah lamanya 96 tahun baru dijawab oleh Allah. Itu sajalah yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.